Kita sudah masuk ke pengenalan Adobe Flash dan teknik animasi frame by frame. Frame by frame ini sebuah teknik animasi yang mirip sekali ketika kalian kemarin di semester ganjil itu menggunakan stop motion animation ya, di mana pergerakannya sesuai dengan objek gambar stop, kemudian motion stop, kemudian motion, atau kalau di Flash ini disebut dengan frame by frame. Nah, ketika tampil pertama kali itu akan muncul semacam ini. Jadi ada beberapa teman yang ketika membukanya itu mengalami bukan bingung ya, agak ragu. Pak, ini kenapa ketika saya sudah buka double klik, kemudian saya jawab yes kok nggak ada respon gitu ya. Memang untuk versi yang ini nih yang portable. Jadi ya kalau yang portable itu memang responnya agak lama, jadi butuh waktu sekitar 2-3 menit baru terbuka aplikasinya semacam ini ya, jendela aplikasinya. Maka harus bersabar untuk menunggunya ya. Oke. Nah, tampilan awalnya semacam ini, nanti kalian tinggal pilih yang action script yang versi 2 ya. Mengapa nggak versi 3 Pak? Untuk pemula itu versi 2 dulu ya. Nah, kemudian yang di bawahnya ini adalah script yang ada. Script itu adalah perintah command line atau sebuah perintah yang bisa dituliskan dengan sebuah kalimat atau kata dengan bahasa tertentu ya. Kita pilih yang action script 2. Nah, ketika tampil pertama kali kita pilih action script 2, itu tampilannya semacam ini. Secara umum memang tampilannya tidak asing bagi kalian. Di sini adalah area kanvas, di mana area untuk menggambar, dan dimensi serta resolusinya itu di bagian bawah untuk pengaturan properti kanvasnya ini. Di sini ada size-nya, bisa kalian pilih aja dengan satuan dimensi pixel yang bisa diatur sendiri, di mana warna background-nya di sini sudah ditentukan putih. Tetapi bisa juga kita ganti di sini misalnya biru. Kemudian di bawahnya ada sebuah pengaturan rate atau frame-nya yang tidak asing bagi kalian, disebut dengan FPS, frame rate per second ya. Secara default itu 12. Bisa juga kita ganti misalnya 10. Sebuah pernyataan FPS ini semakin besar FPS, maka kecepatan animasi atau pergerakan objeknya akan semakin cepat ya. Kalau kecil berarti ya semakin lambat atau terlihat patah-patah ya. Oke, kita pilih oke saja. Nanti tampilannya semacam ini. Ini untuk pengaturan properti di bagian untuk kanvas. Yang di bagian sebelah kanan ini adalah bagian panel. Panel itu untuk menyimpan sebuah objek-objek atau gambar-gambar yang akan kita masukkan di sini. Misal contoh gambar ini gambar yang sudah jadi, misalnya gambar mobil, gambar apa saja, itu dengan cara file import. Nah, importnya to library supaya dia nanti masuk di library sini ya. Nah, pilih aja gambarnya apa yang kita masukkan. Contohnya misalnya kita masukkan gambar logo yayasan ini ya. Nah, maka dia akan masuk di sini nanti di bagian panel library ya ini. Kemudian yang bagian paling kiri ini adalah bagian yang penting lah ya, karena di bagian paling kiri ini adalah bagian untuk menggambarnya ya. Jadi sama seperti ketika kalian di Corel atau Photoshop ya. Waktu di Corel kalian pasti sudah dijelaskan oleh Pak Yosefus Widodo fungsi-fungsi dari tool ini yang tentu tidak jauh berbeda sama seperti Adobe Flash. Contoh misalnya tools ellipse ya, oval, rectangle ya kan. Kemudian text tool, kemudian pen ya. Kemudian area seleksi itu ada lasso, ada transform ya, kemudian subselection, ada selection. Itu hampir sama dan fungsinya mirip sekali dengan Photoshop. Kita contohkan sebuah gambar misalnya oval ya. Nah, kalau kalian ingin menggambar oval atau lingkaran, diklik dulu objeknya ini, kemudian pencet O, maka dia akan berubah menjadi oval ya. Kalau ingin kotak berarti pencet R di keyboardnya, rectangle. Oke, kita buat dengan sebuah lingkaran. Nah, ketika kalian pilih objeknya atau toolsnya lingkaran, maka di bagian properti akan ada pengaturan untuk warna fill, kemudian warna stroke atau warna tepi. Ya. Warna tepi diatur dengan satuan dimensi pixel juga ya, besar kecilnya itu, tebal tidaknya itu diatur dengan
satuan pixel. Tapi kalau ingin atau tidak ingin menggunakan garis tepi juga bisa, atau tidak ingin menggunakan garis warna fill juga bisa. Jadi tentu ini sebuah pilihan yang tergantung kalian nanti membuatnya semacam apa ya. Misalnya saya membuat dengan tanpa garis tepi ya, maka ini saya pilih yang silang ini. Ya, artinya tidak diberi warna. Sekarang saya gambar di sini. Nah, sebuah lingkaran sudah tergambar. Nah, kalau misalnya objek yang kita buat ini pengen kita ganti warna, itu tentu kalian sudah paham ya. Gimana caranya? Caranya gampang, bisa beberapa cara. Cara yang pertama bisa kalian pilih toolsnya namanya pen. Ya. Kemudian di properti tinggal pilih warnanya, misalnya biru, merah, kuning, hijau. Ya. Tinggal diklik. Cara yang kedua dengan menggunakan selection tool, tinggal diklik ini atau pencet huruf V Voltus ini ya. Nanti ada shortcutnya. Ini berarti tekan huruf A. Ya. Sub selection tool. Kalau ini selection tool bisa tekan langsung huruf V. Ya. Tinggal diklik sini objek ini ya, maka diganti warnanya aja langsung. Nah, itu caranya ya. Nah, kemudian kalau mau merubah bentuk, merubah ukuran dan lain-lain sebagainya ya, itu dengan menggunakan selection juga. Yang pertama adalah dengan menggunakan sub selection. Ya. Sub selection itu adalah dengan merubah bentuk objeknya sesuai dengan titik. Jadi ini ada titik-titiknya, atau di Corel itu biasa disebut dengan node ya. Ini ada titik-titiknya kecil di sini. Kalau misalnya kalau kalian gunakan ini yang sub selection, nanti ada titiknya ini. Ini bisa digeser begini dan bisa bentuk-bentuk begini ya. Sama seperti di Corel. Nah, ini bentuknya kayak telur jadinya ya. Itu ya. Itu dengan menggunakan sub selection ya, gitu. Terus kalau menggunakan free transform, ini free berarti dia merubah posisi potret atau landscape atau sudut pandangnya mau berapa derajat misalnya ya. Misalnya contoh semacam ini ya. Nah, kemiringannya ya. Kalau potret landscape-nya semacam ini misalnya ya. Nah, itu dengan menggunakan free transform, fungsinya dengan menggunakan free transform ya. Itu ya. Jadi tinggal digeser-geser, dirubah bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Yang berikutnya itu adalah dengan menggunakan seleksi namanya lasso. Lasso ini menyeleksi sama seperti ketika kalian memegang sebuah pensil ya. Misalnya contoh, ini saya seleksi dengan menggunakan lasso. Tinggal diklik aja, kemudian dibuat bentuknya ya. Oke, misalnya semacam ini. Nah, ditemukan. Nah, ini bisa dirubah warnanya ya yang kita seleksi ini. Misalnya warnanya kuning. Nah, misalnya coklat lah ya, coklat. Saya seleksi lagi misalnya dengan lasso. Nah, ini misalnya warnanya kuning. Dan seterusnya ya. Nah, kalau menggunakan pen tool ini juga seleksi ya sama. Tapi dia fungsinya bukan banyak diseleksi, tapi banyaklah untuk menggambar ya. Misalnya contoh saya gambar sebuah segitiga ya, tinggal diklik di bagian mana. Misalnya saya mulai dari sini, klik. Kemudian saya klik sini, dan saya klik sini. Ditemukan kembali. Nah, segitiga jadi. Tinggal diberi warna dengan menggunakan pen bucket tool ya. Nah, macam itu. Tapi ini ada warna warna stroke ya, atau warna tepi. Nah, jadi kalau kalian mau memindahkan objek yang ini, itu harus diseleksi seluruhnya ya. Misalnya semacam ini. Nah, gitu. Nah, supaya dia pindah seluruhnya. Karena kalau hanya kalian klik gini aja, kemudian kamu pindahkan, maka bagian tepinya akan tertinggal. Nah, tuh. Ya. Bagian warna tepinya akan tertinggal. Gitu. Ini akan tertinggal. Ya. Saya delete aja. Tuh, misalnya ya. Ya. Itu contohnya. Kalau mau menggambar objek-objek dengan menggunakan seleksi. Nah, kemudian kalau menggunakan teks ini tentunya tekstur ini tentu udah tahu lah ya, untuk buat tulisan, line, garis, udahlah tahu paham semua ya, yang ini ya, fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita coba untuk bagian pengenalan yang di atas ini. Nah, bagian yang di atas ini adalah namanya timeline. Kalian paham lah timeline ya. Ada itu di line itu ada timeline.
Timeline itu adalah tempat pusat untuk mengatur pergerakan atau mengontrol sebuah animasi ya. Nanti kecepatannya, kemudian dia harus berhenti di mana, kemudian dia harus berubah bentuk seperti apa, nanti setelah itu bagaimana perubahan bentuknya, pergerakannya nanti bagaimana, itu diatur di timeline ya. Nah, di timeline itu ada beberapa atribut, salah satunya ada layer. Kalian sudah paham tuh layer itu apa di Photoshop ya. Lapisan gambar ya. Kemudian kalau mau menambahkan layer tinggal di bawah sini ada ya. Sama seperti tampilan di Photoshop, yaitu namanya kalau di Photoshop tuh palette ya, palette layer ya. Ada palette layer, insert layer, kemudian ada motion, kemudian ada folder, layer, dan ada delete. Kemudian ada scene 1. Scene itu kumpulan dari beberapa pergerakan animasi ya. Jadi kalau misalnya ini di scene 1 begini, scene 2 nanti bagaimana gitu. Nah, kemudian di sebelahnya di sini ada namanya kotak-kotak, ini namanya adalah frame. Jadi kotak-kotak ini namanya frame ya. Kalau Anda lihat ini sampai dengan 630 ya frame-nya jumlahnya. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, kalau nanti perjalanan frame-nya itu sampai dengan ribuan bagaimana? Nah, itu dimainkan dengan sebuah layer ya. Jadi tidak cukup dalam satu layer, jadi bisa beberapa layer nanti ya. Nah, kemudian yang di sini adalah mengatur frame rate-nya. Ini secara default tadi 12 sudah saya ganti 10. Nah, kemudian di sini ada frame yang ada di mana di sini ada bulatan hitam kecil. Artinya bahwa di frame 1 ini, di layer 1 ini berisi objek ini. Gitu. Paham ya? Jadi yang warna hitam ini artinya dia sudah ada objeknya. Objeknya adalah ini di frame 1. Nah, pergerakannya ini nanti akan berjalan terus ya, sesuai dengan isi dari frame itu. Sementara ini baru ada di frame 1 isinya. Contoh, misalnya saya di frame 5 ini saya mau kasih objek yang sama seperti ini, sama objeknya kayak gini gambarnya, tapi warnanya pengen saya rubah. Itu caranya bagaimana? Nah, ketika di bagian kotak-kotak ini kalian klik kanan ya. Misalnya di frame 5 saya klik kanan, maka akan ada pilihan semacam itu. Yang pertama insert frame. Insert frame berarti dia menambahkan frame. Frame saja, tetapi objeknya tidak ada. Nah, kalau objeknya ada, itu ditandai dengan bulatan hitam. Bulatan hitam itu akan ada ketika kalian pilih atau tambahkan keyframe. Ya, contoh, misalnya di frame yang ketiga saya tambahkan keyframe. Ya. Jadi tinggal diklik kanan. Nanti ada pilihan di sini namanya insert keyframe. Ya. Keyframe berarti nanti ada objek yang berada di frame itu, yaitu di frame ketiga. Ya, ini frame ketiga ya, ini frame 1, ini frame 2, ini frame 3. Jadi dia by frame. Nah, di frame 1 itu sama. Di frame 3 itu juga sama, cuman warnanya bisa kita bedakan. Cara membedakan warna tadi gimana? Ya tinggal dirubah aja. Misalnya di ini diganti warna putih. Misalnya ini kita ganti warna coklat. Misalnya ini kita ganti warna, sebentar, sama ini coklat ya. Ini kita ganti warna agak abu-abu. Yang ini kita ganti warna misalnya agak kuning. Yang ini misalnya kita ganti warna hijau ya. Nah, di frame 1 dia warnanya begini, di frame 2 warnanya begini. Sampai dengan perjalanannya di frame 5. Jadi frame 3 ini sampai dengan frame 5 ini sama isinya. Karena insertnya baru insert frame aja. Jadi dia jalan waktu sampai dengan frame 5. Untuk mengujinya itu dengan cara enter. Ya. Kalau kalian enter nanti dia bergerak itu ya. Ini kalau di enter dia bergerak. Dan kecepatan gerakannya ini tergantung dari ini. Ya, kalau ini saya gedein, saya double klik ya. Ini saya double klik. Nah, kemudian frame rate-nya ini saya gedein menjadi misalnya 100. Perhatikan pasti cepat sekali dia. Nah, ya, sangat cepat sekali. Ini frame rate-nya kalau saya ganti 100. Oke, jadi sudah paham tadi kalau insert frame itu frame-nya apa?
waktunya itu akan berjalan terus sampai dengan frame yang kita tentukan. Misalnya sampai dengan frame 5 ya dia jalan terus sampai frame 5 ya. Selagi tidak ketemu dengan keyframe ya. Jadi dia masih jalan terus. Tapi kalau dia ketemu dengan keyframe maka pasti ada objek yang ada di situ ya. Walaupun objeknya sama, artinya objek itu akan muncul terus gitu. Sekarang saya akan menambahkan keyframe lagi misalnya di frame 10 ya. Maka frame 5 ini nanti frame berapa ini, frame 4 ini sampai dengan frame 9 berarti nanti akan kosong ya. Sini misalnya saya tambahkan keyframe. Nah, maka dia akan bulat hitam. Objeknya mana? Ya ini sama. Kalau objeknya pengen beda gimana, Pak? Nah, kalau objeknya pengen beda berarti kalian harus dua pilihan, merubah bentuk atau menggambar objek baru. Misalnya saya menggambar objek baru. Ya. Ini tidak usah saya kasih warna, lalu saya gambar di sini. Atau di mana ya? Di sini aja ya, di sini. Nah, berarti di frame 5 ini nanti objeknya ini, tapi di frame 4 nanti semacam ini, frame 4-nya nanti kosong berarti. Ini frame 3. 4 kosong, yang 4-nya sama dengan ini. Terus sama terus. Nah, kemudian di frame 10 dia ada objek baru ini. Itu pergerakannya. Kalau saya enter semacam ini. Mungkin saya kecilin aja supaya bisa dilihat ya. Nah, buat 5 aja. Nah, itu pergerakannya. Nah, macam itu ya. Ini namanya frame by frame ya. Gitu. Nah, misalnya saya ingin menambahkan lagi ketika dia di frame 10 ya. Berarti nanti di frame 11, insert keyframe-nya di frame 11 itu ada tulisan misalnya. Tulisan misalnya apa misalnya? Misalnya di frame 11 ya. Frame 11 saya tambahkan insert keyframe. Nah, ini saya tambahkan dengan sebuah tulisan, berarti dengan menggunakan teks ya. Teks tool ya. Warnanya putih, besarnya ini. Oke. Saya buat tulisan di sini misalnya halo misalnya ya. Halo. Nah, ini tulisannya, saya ganti warnanya putih aja ya. Nah, nanti ketika saya enter, dia akan muncul semacam itu. Nah, bagaimana Pak kalau tulisan halonya itu munculnya dia per huruf? Nah, kalau per huruf dia terpaksa harus frame by frame. Ya, caranya ini nggak mau edit. Nah, ini berarti dihapus. Jadi di frame 10 dia ini, frame 11 dia ini, muncul tulisan ya. Frame 12 ini insert keyframe lagi, muncul huruf A ya. Ini kita hapus. Di frame berikutnya ini muncul lagi huruf L, ini kita hapus. Di frame berikutnya lagi ini muncul huruf O. Nah, selesai ya. Sekarang kita coba enter. Ya, sorry. Ini saya klik sini dulu. Nah, gitu pergerakannya ya. Nah, ini namanya frame by frame. Pak, kalau misalnya dia ada tulisan lagi atau ada objek lain, tapi dia munculnya pertama di frame awal, bukan di frame 15. Itu gimana caranya? Sedangkan ini di frame awal tuh ada ini, maksudnya ada bentuk lain di frame yang sama, di frame 1, dan memulainya dia dari frame 1. Itu gimana caranya? Ada yang bisa jawab secara teori? Silakan, ada yang bisa menjawab secara teori bagaimana? Kalau saya ingin memunculkan sebuah bentuk atau objek yang berbeda dari yang ada itu, tapi dimulai dari awal. Gimana caranya? Ada yang bisa menjelaskan? Nicholas, Nababan? Misal saya ingin muncul sebuah kotak tuh di frame awal, frame 1 berarti. Kotak dia muncul. Kotak itu akan muncul terus misalnya. Akan ada terus sampai dengan frame akhir. Nababan. Caranya Masih bingung aku, Pak. Ya? Masih bingung, Pak. Aku kurang ngerti kalau pakai flash, Pak. Masih bingung Masih ya? bingung, Pak.
Oh, Saya agak bingung. Ya, ya udah, enggak apa-apa, nanti dipelajari aja ya. Oke, Jadi Pak. kalau misalnya ingin menambahkan objek dengan bentuk yang berbeda pada frame awal, berarti kalau frame awal ini munculnya ini, apa ini harus dihapus? Nah, itu pertanyaannya. Ya enggak. Saya pengennya yang itu tetap. Tapi muncul sebuah kotak di frame yang sama, di frame 1. Ada banyak cara kok. Ya, ya tinggal dibuat kotak aja toh. Di frame 1 nih. Buat kotak. Itu juga bisa. Tetapi kalau kita jalankan, kotak itu juga akan hilang. Nah, dia hilang kan? Nah, di frame 2 dia hilang kotaknya. Karena kotaknya itu di frame 1. Ketika di frame 2, saya jalankan di frame 2, dia hilang. Nah, pertanyaannya supaya kotak itu muncul terus sampai dengan frame akhir. Sampai dengan frame berapa nih? 14. Itu. Ada yang tahu gimana caranya? Daren mungkin, Daren? Caranya Ya, Pak. gimana? Kira-kira caranya gimana itu? Dulu Daren pernah itu kayaknya. Kalau saya sih paling ya copy-kan aja Pak ke semuanya, cuman saya agak kurang tahu juga. Oh iya. Kalau nggak salah. Baik, jadi gini caranya, saya kasih tahu ya. Ini saya batalkan. Caranya kalian tambahkan layer baru. Nah, di layer baru buatlah sebuah kotak di frame 1. Ini sudah di frame 1 ya. Buatlah sebuah kotak. Nah, supaya kotak ini muncul sampai dengan di frame akhir, ya tambahkan layer tadi, layer yang kedua berarti. Ini udah otomatis dia menyesuaikan akhir dari layer itu. Nih, dia akan ada terus. Nah, tuh, akan ada terus kotaknya. Gitu ya. Paham semuanya? Paham, Pak. Ya, nanti dicoba ya. Ini saya rekam dalam bentuk video, nanti kalian tonton lagi di rumah. Ada pertanyaan? Masih bingung ya? Masih pada bingung ya? Nanti coba-cobalah. Pokoknya kalau tidak dicoba, kalian pasti akan bingung. Silakan Evelyn. Mau ngomong apa? Masih bingung, Pak. Masih bingung ya? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa lah, namanya baru belajar lah. Nah, nanti ngerti lama-lama. Dicoba-coba aja lagi nanti di rumah. Ini nanti saya kirim dalam bentuk tutorial, saya rekam ini. Kebetulan ini saya rekam. Nanti dipelajari lagi di rumah ya. Kalau tidak ada yang bertanya, pelajaran kita hari ini memang cukup singkat sampai di sini gitu. Nanti kalian pelajari lebih lanjut di rumah, dicoba-coba lagi ya. Karena kalau tidak dicoba nanti kalian pasti akan kesulitan ketika membuatnya ya. Awal ini kalian harus paham dulu, teorinya harus paham dulu ya. Nah, kalau kalian sudah paham, baru nanti dipelajari step by step ya. Tidak bisa langsung bisa gitu ya. Semua butuh waktu ya. Dan yang namanya belajar itu ya pasti ya awalnya nggak bisa ya. Nggak mungkin langsung bisa ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan kalian tidak menyerah ya, karena memang situasinya semacam ini. Kalau memang nanti ada kesulitan, pas Bapak bisa membantu ya, nanti saya bantu, tinggal kirimkan ID sama password tim viewernya, nanti saya remote ya, dari rumah. Ada beberapa teman-teman kalian yang semacam itu dan semuanya terbantu dan puas ya, teman-teman kalian. Tinggal kalian nanti bagaimana. Oke, selamat berjuang, selamat belajar. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap semangat ya, jangan menyerah, karena memang situasinya begini. Jadi kalian harus bereksplorasi sendiri, kreatif sendiri, belajar sendiri, otodidak, kembangkan sendiri ya. Sampai ketemu di minggu depan, tetap jaga kesehatan. Thank you, dadah. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya.